Saya mau memberikan sedikit proyeksi kita ke 2045 Indonesia Emas. Kalau kita lihat slide di sini, kita akan berharap tumbuh di atas 5% ke depan ini, 5 mungkin 5,5 sampai mungkin 6,5 dalam 5-10 tahun ke depan ini. Jadi kalau ini bisa, maka kita bisa nanti mencapai Indonesia high income country, dan ini memang menurut saya akan tergantung daripada kita semua. Jadi kita harus semua kompak untuk bisa kita tumbuh di atas 5%. Nah, anak-anak muda seperti Anda sekalian yang hadir sini itu harus bekerja satu tim, karena bonus demografi ini waktunya nggak lama. Demographic bonus kita ini hanya sampai tahun 2040, 142. Peran anak muda itu menjadi kunci ya, seperti ini. Jadi konsentrasi di Jawa hampir 55%, dan juga ada kegiatan utamanya yaitu bekerja di Jawa, dan ini juga kalau kita lihat lulusan perguruan tinggi dan seterusnya. Ini data-data ini saya kira perlu Anda lihat. Inilah profil Indonesia sekarang ini yang kita harus harus antisipasi bagaimana kita memaksimasi ini semua. Untuk itu efisiensi yang harus kita capai. Nah, 5-10 tahun ke depan menjadi periode krusial, karena tadi saya sudah singgung bonus demografi kita ini. Demographic bonus is very important. If you look at this chart, ya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini, nanti kita akan masuk pada era tua. Ya, era-era umur saya, ya tentu tidak akan bagus nanti. Sekarang ini kita betul-betul leading dari banyak negara-negara di sekitar kita. Kalau nggak berhasil ya. Kemudian tadi tersinggung jika tidak berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2035-2040, ya kita akan menjadi aging population. Kalau aging population Anda lihat seperti ini nantinya, ya Anda akan temukan nanti orang-orang seperti saya batuk-batuk, ya nggak mau lagi kan. Ya kita jangan ketemu ya Frank, ya Pak Franky mana, Pak Franky Wijaya, generasi kita sudah outgoing generation. Nah, jadi yang harus dilihat sekarang bagaimana umur-umur 35 ke bawah ini itu bisa memanfaatkan ini bonus demografi sampai pada tahun 2041, 42, 45 ini. Dan itu crucial time, dan waktu jalan dan waktu tidak bisa kita beli. Kemudian harus tingkatkan pengembangan sumber daya manusia, research, dan kunci untuk pengeluaran keluar dari jebakan pendapatan menengah. Ini menjadi human capital, ini menjadi isu. Itu sebabnya nanti presiden terpilih juga saya lihat bicara untuk membuat SMA unggul, ada 20 yang tahap pertama, dengan tujuannya mencari krem de la krem anak-anak Indonesia yang kita siapkan. Kemudian nanti kita proyeksikan ke perguruan-perguruan tinggi top dunia, Tsinghua University, Stanford, MIT, Harvard, dan segala macam itu yang ada di Amerika. Situ objektif kita, dan diproyeksikan pendanaan yang cukup besar dan abadi seperti LPDP. LPDP itu 136 triliun. Sekarang kita pengen juga SMA unggul ini mungkin punya ya like 100 triliun rupiah juga. Jadi anak-anak terbaik terpintar Indonesia itu masuk STEM. Jadi kita STEM yang kita ambil, bidang Science and Technology. Jadi ini saya kira tadi saya baru dilapori mengenai penganggarannya dan sebagainya sudah semua siap, dan sekarang mulai menseleksi tempatnya di mana akan dibikin SMA unggul yang terpilih tadi, sehingga nanti anak-anak muda kita betul-betul bisa kita cari yang pintar-pintar. Kan banyak sekali anak-anak yang tapi tidak ada kesempatan, sehingga mereka terpendam saja di daerah-daerah. Nah, penguatan kualitas SDM, inovasi, meningkatkan daya saing Indonesia ini penting. Saya hanya titip satu, banyak yang pintar tapi tidak inovatif gitu. Jadi dia sekadar pintar 7 kali 7, 49. Padahal 49 itu bisa datang dengan cara lain. Ya bisa 50 kurang 1, 49. Jadi inovasi-inovasi cara berpikir, logika-logika itu mesti ada. Sekarang kita akan bangun research center, special research area. Jadi kawasan ekonomi khusus sudah ada. Ini kawasan kawasan research khusus. Kita akan bangun di Morowali,
Kita akan undang para profesor yang hebat-hebat dari Tiongkok untuk melakukan research misalnya dalam nikel. Nikel ini dengan turunannya, prekursor, katot, dan seterusnya. Kenapa kita nggak lakukan? Mereka punya paten, beberapa ratus paten, dan mereka mau. Nah di sini, kita 4 tahun yang lalu sudah mengirim 40 lebih anak-anak Indonesia untuk ngambil tadi bidang-bidang STEM ke Cina, ke Tiongkok, untuk nanti juga bergabung sehingga kita bisa membuat sendiri. Kita punya HPAL, kita punya prekursor, katot, dan seterusnya. Nah ini sekarang sedang jalan. Nah saya percaya itu bisa leapfrog di sana. Jadi kita bisa. Indonesia itu sangat pintar talentanya untuk melakukan itu. Kemudian saya juga ingin Indonesia sudah meningkat daya saingnya 7 peringkat. Namun masih banyak hal sekali yang perlu kita perbaiki ya. Walaupun dia meningkat masih banyak. Kita belum puas. Tapi apakah itu bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah? Tentu tidak. Anda harus bisa. Anda harus bisa melakukan itu. Nah, pembangunan ke depan ini harus diarahkan mengantisipasi pemanfaatan tren global. Ini saya kira sangat penting. Kita bicara digital, kita perubahan iklim, fragmentasi geopolitik. Sekarang Amerika aja kita lihat bagaimana dinamika politik di Amerika. You never know. Bisa-bisa nanti Kamala Harris yang jadi presiden. Anything could happen. Jadi seperti ini pun Anda antisipasi. Apakah Anda dari antara meja ini mungkin tidak satu ketika ada yang menjadi menteri atau mungkin jadi presiden? Sangat mungkin. Karena kita nggak tahu skenario alam ini. Nah oleh karena itu human capital itu tetap menjadi isu. Nah AI, artificial intelligence, itu menurut saya sangat penting. Jadi itu perkembangannya ya saya luar biasa. Kita udah mulai ngalami dengan e-katalog. E-katalog itu government procurement itu like berapa? 140 miliar dolar itu semua sekarang sudah melalui e-katalog ya, dan itu mengurangi korupsi. Kita nggak sadar itu. Sekarang Simbara untuk tadi batu bara ekspor semua udah melalui itu. Kelapa sawit, tadi baru bicara kelapa sawit, kita ada potensial 274 triliun rupiah yang harus diambil pajaknya. Saya bicara dengan Menteri Keuangan tadi, itu dengan BPKP itu bisa dilakukan. Tapi digitalisasi ternyata belum di KLHK, masih belum semua, masih banyak yang tulis. Kenapa? Kalau tulis tangan bisa negosiasi. Once Anda sudah data tuh masuk dalam digital, nggak bisa lagi negosiasi. You cannot do it. Jadi itu yang terjadi transformasi ekonomi kita sekarang, transformasi negara kita sekarang yang mengarah ke situ. Jadi digitalisasi ini menurut saya ini sangat penting. Nah kemudian ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita nggak pernah membuat genome research. Sekarang kita buat. Sehingga tanaman misalnya kentang, cabai atau apa, kita bisa genome supaya dapat lagi bibit yang bagus. Sekarang bibit kita itu mungkin sudah 40 tahun atau 100 tahun. Sehingga yieldnya lebih bagus. Sehingga ketahanan pangan kita akan bisa bagus. Disrupsi digital AI, perubahan iklim. Tadi saya baru membuka CCS ya. Ini carbon capture storage ini kita punya hampir 670 gigaton. Angka yang sangat besar. Dan orang akan injeksi CO2-nya ke sana. Ini juga bisnis yang sangat baik. Kalian mainkan itu. Masa orang lain yang main di bidang kita? Anda main di sini. Di sini ini sangat penting. Tadi juga saya katakan fragmentasi geopolitik, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya sekarang ada ketegangan misalnya di Amerika sendiri, di Timur Tengah, di mana itu menjadi hal-hal yang perlu menjadi perhatian Anda sekalian. Nah, membangun diprioritaskan melanjutkan proses transformasi ekonomi yang telah berjalan. Jadi saya lihat presiden terpilih pun itu sama agendanya seperti ini, karena Presiden terpilih Prabowo juga pengen sukses, pengen juga ada legacy. Nah dia melihat ini dan dia mau dengar, dan itu di brief oleh tim time to time, sehingga Pak Jokowi juga memberikan kesempatan yang bagus sekali pada Pak Jokowi, pada Pak Prabowo untuk melihat ini semua, sehingga program-program yang ada oleh Pak Jokowi sekarang itu akan diteruskan. Dan terakhir saya kemarin bicara 3-4 hari lalu dengan Presiden terpilih, ya saya sampaikan GovTech itu menjadi kunci. Government Technology yang akan kita launching nanti bulan September itu akan mensederhanakan semua
kementerian dan lembaga di Indonesia akan menjadi satu portal, dan itu akan menghemat yang luar biasa nanti ke depan, dan saya kira akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Tadi kami baru rapat kabinet sebelum saya kemari, Presiden Jokowi yang pimpin, itu tadi Menteri Keuangan sudah melaporkan kita sudah mulai dengan digital juga keuangan kita, pajakan kita. Jadi sistem perpajakan sudah mulai bertahap sekarang dipindahkan pada sistem digital, dan itu saya kira akan selesai dalam 1 tahun ke depan, dan itu akan orang tidak bisa lari lagi. Jadi kita harus comply terhadap sistem perpajakan kita. Tadi pertanyaannya sampai berapa jauh kita pergi. UMKM itu ada berapa puluh juta, sampai pada UMKM penerima berapa yang akan kita pajak. Tapi kalau itu terjadi, saya kira tax ratio kita bisa akan naik 1,5 sampai 2% dalam 5 tahun ke depan ini. Dan itu saya kira kalau kita bikin lebih efisien, tadi ada Seaweed yang kita kerjasama dengan Temasek dan sekarang kita kembangkan lebih jauh, itu saya kira akan sangat membuat lapangan kerja yang bagus. Jadi Seaweed ini nanti akan jadi, saya minta nanti teman-teman sekalian, adik-adik yang muda, Anda lihat Seaweed industry itu sama seperti dulu nikel, orang tidak lihat, tapi ke depan dia bisa menjadi pupuk, organic fertilizer, bisa juga menjadi bakaran, bisa juga menjadi macam-macam. Jadi ini industri yang sangat besar, dan itu bisa juga nanti kita grow lobster dan juga tadi abalone di situ, sehingga itu satu industri yang menurut saya luar biasa. Jadi kalau dia ada satu teluk yang begini, mulutnya ditutup, di grow di situ seaweed, itu setelah 35 hari dia tiap hari bisa di harvest, dan itu bisa langsung ke industrinya. Dan studi ini sekarang sudah detail dilakukan dan sudah ada pilot projectnya. Wow. Itu saya kira bisa dilihat. Saya kira ada luar biasa, Firman deputi saya yang mengerjakan itu sekarang. Nah itu saya kira Anda masuk di sana. Itu bisnis yang menurut saya sangat baik sekali, dan pemerintah membackup penuh mengenai ini. Pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan, dan ramah lingkungan juga menjadi penting. Kita juga tadi kenapa CCS itu menjadi penting, karena target kita tadi untuk zero emission 2060, syukur-syukur bisa 2050, itu tidak akan terjadi tanpa emisi itu kita CO2 itu kita injek tadi salin Ecofire ataupun tadi CCS tadi. Nah, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, hilirisasi, saya kira angka ini Anda bisa lihat, pertumbuhan kita sekarang begini, masih tetap sama dengan tahun lalu, slightly mungkin lebih tinggi. Sekarang kita lagi lihat ekspor trade kita dengan Cina itu 120 miliar dolar, dua pihak. Kita lagi melihat bagaimana kalau sekarang trade itu sebagian kita jangan dengan dolar, kita dengan yuan, kita juga beli. Ya banyak inovasi kayak gini sekalian yang mudah harus lihat. Karena apa? Tekanan terhadap rupiah jadi berkurang karena dolar kita juga banyak, sehingga banyak sekarang yang sedang dipikirkan dan mulai diputus-putuskan tadi di rapat kabinet untuk kita bisa juga masuk di situ. Kemudian kita membangun ekosistem. Kita bukan bicara satu-satu komoditi, kita bangun ekosistem. Jadi sekarang kalau di Morowali Anda sudah lihat recycling industry. Jadi bekas-bekas baterai, lithium, mobil nanti itu semua akan di-recycle di sana. Dan itu kita bisa ekstrak 95 sampai 99,5% sampai 97,sekian%. Ini merupakan satu ekosistem nantinya, sehingga nanti kita akan melakukan penambangan lagi ke depan ini. Saudara-saudara sekalian, kita juga kurang dalam bidang meteorologi dan material science. Nah, ini sekarang kita kembangin. Kita kerja dengan beberapa universitas di Tiongkok yang untuk melakukan ini, dan kita sekarang sedang kerjakan ini karena kita ada meteorologi di TB tapi tidak ada prakteknya. Sekarang dengan ada industri di Morowali, di WDB, di mana-mana itu sekarang kita langsung melakukan itu, sehingga fakultas meteorologi yang dibangun di ITB, di mana sekarang ada 5 universitas di Indonesia, itu langsung kepada implementasi, sehingga teman-teman dari Tiongkok ini udah bilang, kalian mau bikin H-Pulse sendiri pun sudah bisa, karena anak-anak Indonesia tadi. Jadi hal ini yang menurut saya sangat penting, dan kita paling kaya tadi dalam nikel, karena nikel ini masih tetap dibutuhkan di lithium baterai, karena LFP saya kira itu juga pada ekstrim cuaca panas dingin juga tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga suka nggak suka Amerika atau negara Eropa pun tetap akan butuh Indonesia.
Saudara-saudara sekalian, digitalisasi menjadi prioritas pemerintah, saya sudah singgung tadi, dan efisiensi di pemerintah ini jadi sangat penting. Saya sudah singgung tadi dengan e-katalog kita dari laporan BPS tahun lalu itu mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi kita 0,08%, dan juga kemudian kita bisa mendorong inovasi-inovasi lagi di antara anak-anak muda. Dan kalian juga memberikan saran lah pada pemerintah apa-apa aturan-aturan kita yang terlalu ribet. Kita harus membuat aturan yang simple untuk bisa tadi orang melakukan investasi lebih banyak di Indonesia.